Gimana nih adik-adik semua? Lause Meli, gimana kabar Lause? Lause kabarnya baik banget. Sama Halo, Lause Uci. Lause Uci juga baik. Nah Lause, hari ini kita bersuka cita ya, karena kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Yeay! Nah, tapi sebelum itu, Lause mau ajak adik-adik semua, kita berdoa dulu ya Lause ya. Oke? Ayo semua adik-adik, lipat tangannya, Lause tunggu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, kami mau bersama-sama memuji Engkau. Kiranya Tuhan boleh pimpin setiap puji-pujian hanyalah untuk dirimu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah Lause, kan adik-adik semua di rumah aja nih. Iya. Kalau Lause di rumah aja ngapain? Kalau Lause sih, Lause kerja Lause. Oh iya, mungkin nih buat adik-adik semua kan di rumah aja Lause. Iya. Badannya pasti capek-capek gak sih Lause? Pasti banyak yang kaku-kaku Lause. Karena kan gak ngapa-ngapain. Nah Lause mau ajak adik-adik semua ya, kita mau peregangan dulu gimana? Oke? Oke, nah Lause ayo hitung dulu Lause. Dari sini ya, ke sebelah kanan dulu Lause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini lagi Lause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, udah seger dah ya Lause ya. Udah enakan Lause. Nah, kalau gitu langsung ajak adik-adik semua gunakan seluruh badan kita untuk memuji Tuhan. Siap? Langsung Siap. ajak adik-adik semua nyanyi. Tangan kanan, tangan kiri. Ayo siap-siap tangannya. Dimajuin ya ntar ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Bila tangan dibengkokkan putar ke belakang. Acung depan dilentikan, ayo puji kakinya. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Bila tangan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Bila tangan dibengkokkan putar ke belakang. Acung depan dilentikan, ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Bila tangan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Semuanya sebelah kanan Lause. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay! Lause, tadi kita udah nyanyi, kita udah jalan-jalan. Sepanjang jalan kita disertai sama Tuhan Yesus terus kan? Iya Lause. Tahu nggak kenapa? Kenapa ya? Adik-adik tahu nggak kenapa? Adik-adik tahu nggak? Karena kita ini adalah anak terangnya Allah. Wow, terang Lause. Iya. Kalau anak terang berarti tugas kita ngapain Lause? Memberi terang. Memberi terang dimanapun kita berada. Sama seperti lagu yang bakalan kita nyanyiin ini ya. Siap ya? Masih Musik. berdiri. Ayo, semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama nyanyikan Aku Anak Terang. Oke. Ayo kita memuji Tuhan ya. Kalau kita adalah anak terang. Siap-siap. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan. Aku anak terang, aku tak suka berdosa. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi.
memuji Tuhan. Nah, kalau tadi kita udah jalan serta Yesus, kita mau jalan sama-sama Tuhan Yesus ya tadi. Iya. Terus kita adalah anak-anak terangnya Allah. Iya. Nah, Lause, sebentar lagi kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Nah, Lause mau ajak adik-adik semua, ayo kita buka Alkitab kita baca sama-sama ya. Oke, siapkan semua tangannya, musik. Siap Kita tangannya? mau, biarlah firman Tuhan ini boleh tumbuh di hati kita dan setiap jalan hidup kita. Oke, siap-siap ya. Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya Lause ya, buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mau 12 kali lagi langsung. Oke. Berbuah, 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 berbuah. Yeay, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Lause, Ya. tadi kita udah nyanyi. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Iya Lause. Kita harus berdoa dulu. Oke, ayo siapkan semua tangannya. Adik-adik siap-siap ya, di rumah kita mau berdoa sama Tuhan. Kita minta Tuhan buat bantu kita mengerti setiap firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami agar kami boleh mengerti setiap firman yang sudah diberitakan oleh Lause kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa memberikan persembahan, minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Adik-adik, kalau minggu lalu kita boleh sama-sama belajar mengenai Mazmur pujian, minggu ini kita kembali belajar mengenai Mazmur ratapan. Di dalam Alkitab ada lebih banyak Mazmur ratapan daripada Mazmur lainnya. Mazmur ratapan merupakan respon terhadap keadaan-keadaan sulit yang dialami oleh pemazmur, baik itu penyakit, kekejaman, penganiayaan oleh musuh, bahkan penghukuman dari Allah. Allah peduli dengan keadaan dan permasalahan kita. Kita bisa datang kepada Allah dengan jujur mengungkapkan seluruh kekesalan kita, segala permasalahan kita, bahkan ketakutan kita dengan jujur kepada Allah. Nah adik-adik, pemazmur mengalami itu semua. Mereka mengungkapkan dengan jujur kepada Allah. Bahkan mungkin di saat mereka tidak tahu, tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi kepada mereka. Dengan jujur mereka bawa permasalahan mereka kepada Allah melalui Mazmur ratapan. Para pemazmur ini menulis Mazmur ratapan ini ketika mereka bergumul dengan keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar yang mereka lalui di dalam kehidupan mereka. Namun mereka tetap percaya kepada Allah. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Allah akan selalu setia dan selalu menolong mereka di dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan mereka, adik-adik. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?
Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Di dalam Mazmur pasal yang ke-13 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Daud merasa khawatir, dia merasa putus asa kalau Tuhan meninggalkan dia. Seperti Mazmur 13 pasal yang kedua, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Itulah yang dikatakan Daud, itulah yang diungkapkan Daud kepada Tuhan. Daud sedang berada di dalam masa-masa yang begitu sukar, sampai-sampai dia mengira bahwa kenapa Tuhan begitu lama menjawab doaku? Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Padahal adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Nah adik-adik, di dalam keadaan tersebut, Daud tetap datang kepada Tuhan. Dia mengungkapkan itu semua, perasaannya kepada Tuhan, kekhawatirannya, ketakutannya, pengharapannya kepada Tuhan. Bahkan Daud pun berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan tolong aku, agar mereka tidak mengejek-ngejek aku lagi, agar ejekan-ejekan mereka dibungkam, sehingga mereka pun bisa melihat kemuliaan Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doanya Daud. Nah adik-adik, Daud sadar, Daud ingat ketika dia mulai galau, ketika dia mulai sedih, ketika dia mulai khawatir, Daud ingat akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan adik-adik. Bagaimana Daud bangkit dari keterpurukannya adik-adik? Dia ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan adik-adik. Dia ingat akan kebaikan Tuhan yang dia alami sepanjang kehidupannya. Sehingga dia pun sadar, dia pun tahu bahwa hanya Tuhanlah, hanya Allah saja yang setia, yang mau menolong Daud. Adik-adik, Daud percaya jikalau dulu Allah menolong dia, demikian juga sekarang, bahkan dalam masa depan pun Allah akan tetap terus menolong dia adik-adik. Marilah kita bersama-sama ingat untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami setiap harinya. Tuhan akan terus menolong kita senantiasa sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Nah adik-adik, di akhir daripada kitab ini, ayat ini, Daud berkata, aku mau menyanyi bagi Tuhan, karena Tuhan itu baik. Untuk itu adik-adik, marilah kita tetap terus mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena dialah Tuhan Allah yang setia, yang sanggup menolong setiap pergumulan dan permasalahan kita. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbatin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Dalam Mazmur pasal 56, Daud merasa takut ketika ia diserang oleh musuh-musuhnya, adik-adik. Adik-adik, ketika kalian takut, percayalah kepada Tuhan. Itu adalah nasihat dari Raja Daud di dalam Mazmur 56 ayat 4. Dia berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Adik-adik, pernahkah kalian merasa takut? Takut merupakan hal yang wajar dan manusiawi, adik-adik. Tetapi Tuhan tidak ingin setiap kita anak-anaknya ditindas oleh ketakutan, bahkan hidup di dalam ketakutan, adik-adik. Ketika Raja Daud menuliskan Mazmur ini, dia teringat akan pengalamannya ketika ia diserang oleh musuh. Kalian ingat ketika Raja Saul menyerang Daud, banyak sekali tentara-tentaranya, bahkan di negerinya sendiri dia merasa tidak aman. Sehingga terpaksalah Daud pergi ke negeri orang, sehingga akhirnya dia ditangkap oleh bangsa Filistin. Pada saat itu bangsa Filistin mengenal Daud sebagai seorang panglima tentara yang banyak sekali membunuh orang-orang Filistin, adik-adik. Daud tentu saja punya alasan yang kuat untuk merasa takut, adik-adik. Dan memang pada saat itu Daud sangat takut. Namun Daud teringat bahwa ketika ia takut, dia lebih memilih percaya kepada Tuhan, adik-adik. Seseorang yang pemberani bukanlah seseorang yang tidak mengenal rasa takut. Namun seseorang yang pemberani adalah seseorang yang berhasil menaklukkan, mengalahkan ketakutannya. Mungkin saat ini setiap kita memiliki ketakutan-ketakutan dalam hal apapun yang kita sendiri tahu. Tapi adik-adik, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong. Tuhan mampu melepaskan kita dari setiap ketakutan kita. Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan,
lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Di dalam Mazmur 130 adik-adik, pemazmur sadar bahwa dia membutuhkan belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan adik-adik. Siapakah yang akan mendengarkan seruan, teriakan dari jurang yang sangat dalam? Itulah yang digambarkan oleh pemazmur. Dia sadar akan dosa-dosanya, sehingga dia tetap terus memohon pertolongan daripada Tuhan adik-adik. Seakan-akan mungkin gak ada harapan bahwa teriakannya akan didengar. Namun dia tetap terus berdoa, memohon agar Tuhan mendengar doanya. Dan dia tetap terus memohon agar Tuhan memberikan pengampunan kepadanya atas seluruh dosa-dosa yang dia lakukan adik-adik. Ada orang yang berubah dan bertobat ketika mereka dinasihati. Namun, ada juga orang-orang yang baru bisa berubah dan bertobat ketika dia merasakan bahkan mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Mereka merasa bagaimana cara keluar dari jurang yang sangat dalam, dari permasalahan-permasalahan yang menyulitkan keadaan mereka adik-adik. Untuk itu tetaplah setiap kita terus berharap dan memohon pertolongan daripada Tuhan adik-adik. Tuhan mau setiap kita mengungkapkan seluruh permasalahan kita kepada Allah. Sehingga seperti pemazmur ini, dia memohon belas kasihan kepada Allah. Dia memohon pengampunan kepada Allah atas setiap dosa-dosanya adik-adik. Sehingga di akhir cerita firman Tuhan Lose hari ini adik-adik, Mazmur Ratapan mengajarkan kepada kita untuk setiap kita membawa seluruh permasalahan kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita seperti para pemazmur, mengungkapkan seluruh ketakutan kita, kekesalan kita, bahkan masa-masa yang sulit kita kepada Tuhan dengan jujur. Para pemazmur mengungkapkannya dengan jujur adik-adik. Mereka tidak pura-pura bahagia. Bahkan mereka bertanya kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan aku masih tersakiti? Mengapa Tuhan hal ini terjadi kepadaku?" Tuhan mau setiap kita anak-anaknya datang kepada Tuhan, mencurahkan seluruh kehidupan kita, seluruh isi hati kita, bahkan permasalahan kita kepada Tuhan adik-adik. Untuk itu tetap teruslah percaya kepada Tuhan, bawa seluruh permasalahan kalian kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Allah yang sanggup menolong dan melepaskan kalian dari seluruh permasalahan kalian adik-adik. Yang terakhir, yang terpenting adalah adik-adik, pemazmur berkata bahwa yang paling sulit adalah mengungkapkannya. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada minggu ini. Untuk proyek pribadi kalian masing-masing, Lose mau kalian sebelum tidur kalian ingat kebaikan-kebaikan Tuhan apa saja yang sudah kalian alami selama 1 minggu. Setelah itu Lose mau kalian berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan kepada Tuhan mungkin permasalahan kalian atau kesukaran yang kalian hadapi selama 1 minggu ini adik-adik. Itu proyek pribadi kalian. Selamat mengerjakan proyek pribadi kalian. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang senantiasa mendengar setiap permohonan bahkan seruan doa kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang biasa saja. Biarlah Tuhan menolong setiap kami di dalam permasalahan kami Bapa. Biarlah kami boleh tetap terus mengungkapkan setiap permasalahan kami bahkan kegelisahan kami kepada Engkau Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu boleh dengan jujur mengungkapkan itu semua kepada Allah, karena kami percaya Tuhan Kaulah Allah yang sanggup menolong dan memulihkan bahkan melepaskan keadaan kami Tuhan. Inilah doa kami, tolong setiap kami menjadi anak-anak yang semakin berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.